sebenarnya Trinitas itu bukan berarti Tuhannya 3 gitu. Iya. Melainkan ya Tuhannya tetap satu gitu. Mereka punya defense-nya sendiri ya secara teologis yang tidak bisa aku artikulasikan gitu, tapi yang jelas bukan 3 Tuhan seperti yang orang Islam pahami, katanya begitu. Aku juga tidak memahami berusaha memahami kerangka Trinitas mereka gitu. Tapi itu sudah banyak dibahas oleh lintas teolog Islam dan Kristen tentang Trinitas itu. Meskipun kayaknya pada level netizen salah pahamnya masih itu aja, masih soal apakah gini, masa Tuhan itu manusia, masa Tuhan itu dilahirkan, masa Tuhan bisa makan, masih kayak gitu perdebatannya gitu. Padahal kalau misalnya bagi orang Kristen ya itu nggak apa-apa. Memang Tuhannya itu, aku nggak bisa nih, aku tidak bisa jadi ini aku kayak jadi apologet Kristen gitu. Tapi aku tidak memahami dan emang tidak tertarik juga gitu untuk memahami kerangka teologis secara apologetics gitu ya. Tapi mereka berbeda pendapat soal itu. Jadi apa yang Muslim pahami tentang Kristen itu kan bersumber dari Quran. Padahal harusnya kita kalau mau memahami kekristenan, sumbernya dari referensi kekristenan gitu. Jadi Kumela ini mencoba menjelaskan sesuatu yang nggak dia pahami. Kemudian si Kumela ini mengatakan Kristen itu bukan menyembah 3 Tuhan dan Kristen itu bukan bertuhan kepada manusia. Mungkin si Kumela ini tidak paham bagaimana konsep ketuhanan di dalam kekristenan. Kenapa disebut Tritunggal? Jadi Tritunggal itu ada Bapa, Roh Kudus, Yesus. Bapa dengan Roh Kudus itu tidak sama. Roh Kudus dengan Yesus itu tidak sama. Yesus dengan Bapa itu tidak sama. Dari situ dikatakan mereka itu menyembah 3 Tuhan. Karena di antara 3 ini bukan pribadi yang sama. Kemudian Kumela ini mengatakan bahwa Kristen itu tidak bertuhan kepada manusia. Ada ayatnya di dalam Alkitab, perkataan dari Yesus sendiri, "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel." Jadi dia ini mengatakan utusan, kemudian mencakup untuk kaum Bani Israel. Jelas dia ini utusan untuk kaum Bani Israel. Nabi untuk kaum Bani Israel, Rasul untuk kaum Bani Israel. Dari situ kita menyebutkan bahwa mereka ini bertuhan kepada manusia. Karena mereka sendiri mengatakan Yesus itu anak Tuhan yang menjelma sebagai manusia. 100% Tuhan, 100% manusia. Tujuan Yesus itu datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Ini kan gak masuk akal, Tuhannya digantungkan untuk menebus dosa manusia. Kita lanjutkan. Tapi intinya adalah kita berbicara tentang orang yang sama. Maka kita bicara tentang Ibrahim dalam bahasa Arab, yang di sana berbicara tentang Abraham. Kita berbicara tentang Maryam, di sana berbicara tentang Mary, gitu kan ya. Kita bicara tentang Yusuf, di sana bicara tentang Joseph. Ya sama, intinya adalah orang-orangnya sama. Kalau begitu bagian yang mana yang nggak boleh? Bagian yang tidak boleh di dalam Islam. Karena Islam itu sebenarnya sama dengan agama-agama yang sebelumnya, agama-agama samawi. Maka ketika kita berbicara tentang orang tadi, orangnya sama. Yang nggak sama apa? Yang nggak sama tauhid. Kan sudah kita sampaikan bahwa ketika agama yang lain, misalnya ketika agama Nasrani misalnya, dalam perjalanan waktunya mereka akhirnya mengenal konsep Tritunggal Maha Kudus. Mereka mengenal konsep bahwa Tuhan itu adalah 3 bentuk yang ada dalam satu kesatuan. Satu kesatuan tapi ada dalam 3 kepribadian, 3 bentuk. Tritunggal Maha Kudus, bahwasanya Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Itu kan ya. Artinya ya itu akhirnya yang diyakini. Tapi sebenarnya semua sama. Yang akhirnya dibantah oleh Islam adalah tadi bahwasanya lam yalid wa lam yulad. Bahwasanya Allah itu, Tuhan itu tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu aja konsep yang berbeda. Maka konsep yang lain tetap sama. Maka apa yang kita nggak boleh? Yang kita nggak boleh contohnya misalnya. Contoh ya. Ini tahun berapa? Tahun 2023 Masehi. Boleh nggak kita menyebut 2023 Masehi? Boleh. Karena 2023 Masehi itu artinya adalah 2023 tahun berlalu semenjak lahirnya Yesus atau Isa al-Masih. Makanya dikatakan tahun Masihi. Masihi itu adalah artinya tahun di mana Yesus itu lahir, Masiah. Gitu kan ya? Makanya kalau kita bicara tentang 2023 M Masihi, nggak ada masalah kita ambil. Kenapa? Itu cuma penanggalan aja. Yang nggak boleh ketika antum tulis 2023 AD, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh tulis 2023 AD? Karena kalau misalnya kita cari singkatan daripada AD, AD itu berasal daripada singkatan Anno Domini. Artinya adalah tahun Tuhan kita. Nah itu kita nggak pakai. Anno Domini, itu kita nggak pakai. Kenapa? Karena kalau kita sebut 2023 AD, berarti seolah-olah kita mengatakan 2023 tahun berlalu semenjak tahun dilahirkannya Tuhan kita. Sementara kita tidak menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwasanya Isa adalah Tuhan. Nah itu perbedaannya. Tapi yang lain nggak ada masalah. Pakai Masehi nggak masalah. Kalau pakai BC gimana? Pakai Before Christ, nggak ada masalah. Sudah kita katakan kata-kata Yesus aman, kata-kata Christ aman. Ini orang yang sama. Kita sebut Yesus Kristus
bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Itu aja. Jadi kalau misalnya kita pakai penanggalan, ya mendingan kita pakai Masehi dan sebelum Masehi, itu boleh dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris ya pakainya AC dan BC, after Christ sama before Christ. Itu nggak ada masalah. Tapi tidak memakai AD atau Anno Domini atau tahun Tuhan kita. Nah, ini perbedaannya. Jadi perbedaan di dalam Islam dan perbedaan dengan agama yang lain adalah bahwasanya kita tidak menganggap bahwa Yesus itu Tuhan, tapi bahwasanya Yesus itu adalah nabi, bahwasanya dia itu adalah kekasihnya Allah, bahwasanya bahwasanya ruhnya itu ditiupkan langsung oleh Allah melalui kemudian perawan Maria. Kita beriman pada itu. Bahkan di dalam Al-Qur'an, informasi-informasi itu lebih banyak lagi yang ada di dalam Al-Qur'an yang yang mungkin tidak ada di dalam Alkitab. Suatu waktu saya pernah ditanya sama bapak saya, "Li, kenapa kamu nggak ngucapin selamat Natal?" Saya bilang dengan mohon maaf, dengan sangat hormat, saya bilang sama bapak saya bukannya tidak meyakini Yesus. Saya sangat meyakini Yesus tentunya. Tapi ketika saya meyakini Yesus, dia bukan sebagai Tuhan, tapi dia hanyalah seorang nabi. Maka yang saya yakini adalah bahwasanya saya tidak mengucapkan selamat Natal karena saya tidak mau mengucapkan hari kelahiran Tuhan Yesus sebagaimana yang mereka yakini. Saya bilang, di dalam Al-Qur'an banyak sekali kisah-kisah tentang Yesus. Lalu kemudian saya baca misalnya salah satu kisah tentang Yesus di dalam surat Maryam, bahwasanya Yesus itu berbicara dari kecil, berbicara semenjak bayi. Nah, ini kan tidak disampaikan di dalam Alkitab. Nah, maka ini ada keterangannya di dalam Al-Qur'an, bahwasanya Yesus itu menghidupkan burung dan seterusnya. Ini juga adalah beberapa informasi di dalam Al-Qur'an. Dan saking kemudian saya merasa sangat relate dulu, soalnya saya beragama Katolik, lalu kemudian saya menjadi seorang Muslim, saya sangat relate dengan Yesus. Ya, saya berusaha untuk memahami kisah-kisah Yesus di dalam Al-Qur'an, dan menjadi seorang Muslim itu menjadi orang yang bisa mengimani Nabi Muhammad dan mengimani Yesus sekaligus. Enak kan? Jadi kita tidak merasa bahwa Yesus itu bukan nabi, bukan orang penting. Tetap sama. Bedanya adalah ya udah, itu bukan Tuhan aja, cuma sekedar itu aja. Tapi selainnya kita benar-benar respect dengan apapun yang sudah disampaikan oleh saudara-saudara kita yang ada di Nasrani. Yang kedua, teman-teman sekalian, bedanya apa? Bedanya adalah orang-orang Nasrani atau Katolik atau Kristen itu meyakini bahwasanya Yesus mati di kayu salib. Sedangkan orang-orang Muslim tidak. Orang-orang Muslim itu meyakini bahwa Yesus itu sampai sekarang masih hidup dan nanti akan datang lagi. Nah, kali ini sama nih. Bahwasanya Yesus akan datang lagi, bahwasanya Yesus nanti akan menjadi hakim. Nah, itu kita juga meyakini juga. Kenapa? Karena ya itu yang diinformasikan kepada kita. Bedanya adalah kita nggak meyakini dia mati di kayu salib. Makanya Allah sampaikan, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakinna syubbiha lahu." Sesungguhnya mereka itu tidak pernah membunuh Yesus, tidak pernah juga menyalibnya, akan tetapi kami serupakan sama seperti dia untuk kemudian kalian itu akhirnya merasa tertipu. Nah, itu adalah artinya perbedaan juga di dalam Islam. Tapi ya kita balik lagi, kita cuma tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yang lainnya ya sama, kita juga punya rasa respect. Bahkan tidak boleh bagi seorang Muslim untuk menghina Yesus, tidak boleh menghina Isa, karena dia adalah bagian daripada Nabi. Orangnya sama, Isa Al-Masih dengan Yesus. Bahkan kita harus berlomba-lomba untuk membela kehormatannya ketika misalnya ada orang-orang yang merendahkan, ada orang-orang yang tidak pantas berbicara tentang beliau. Nah, jadi ini adalah bagian daripada update kita tentang ya apa sih yang menjadi perbedaan dan apa yang menjadi kesamaan. Dan teman-teman sekalian, ketika saya coba untuk belajar, karena saya sering pergi ke Turki, dan di Turki itu kan jadi gini. Awal-awal kekristenan itu kan tersebarnya kan di daerah Turki yang sekarang. Maka saya banyak pergi ke Iznik, pergi kemudian ke daerah Izmir, pergi kemudian daerah beberapa Antakya dan seterusnya. Nah, di situ akhirnya saya mendapatkan bahwa ya agama Katolik di awal-awal itu sama kayak agama Islam sekarang, dipersekusi, dibully gitu kan ya, diolok-olok, sampai kemudian ada beberapa tempat yang menjadi saksi bahwasanya mereka itu sering dipersekusi, mereka itu sering tidak disukai oleh pemerintahan pada zamannya karena mereka membicarakan tentang kebenaran. Bahkan dalam beberapa acara yang saya tonton juga di Historical Channel itu disampaikan bahwa Yesus itu dulu membawa satu ajaran yang disebut oleh pengikut-pengikutnya dalam bahasa Inggris sebagai the way, sebagai jalan. Nah, lalu jalan itu apa? Saya langsung ingat bahwasanya Isa itu pernah berkata, "Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqi ladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi ayattakhidha min walad subhanaka idza qada amrun fa innama yaqulu kun fayakun." Nah, jadi Isa itu pernah berkata bahwasanya ya menegaskan tentang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya dia tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Dan apa kata dia? Hadza siratum mustaqim. Bahwasanya dia menyatakan bahwa inilah jalan yang lurus. Mungkin itulah yang dipahami oleh pengikutnya yang akhirnya dipelajari oleh pendeta-pendeta yang dikatakan ajarannya disebut dengan the way, sebuah jalan. Jadi artinya Yesus itu mengajarkan jalan yang lurus, hadza siratum mustaqim. Dan ini juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Maryam, bahwasanya ketika Yesus itu mengajarkan sesuatu, ketika dia bahkan berbicara dalam keadaan masih bayi, yang dia katakan adalah hadza siratum mustaqim. Jadi bahwasanya tidak pantas Allah itu diperanakkan, bahwasanya Allah itu tidak pantas untuk diserupakan, maka dia katakan ikutilah aku, ini adalah jalan yang lurus. Nah, jadi itu kira-kira teman-teman sekalian. Jadi ya udah, kalau kita sudah tahu apakah kemudian Yesus itu adalah nabi, jelas bagi kita Yesus adalah nabi. Walaupun saudara-saudara kita misalnya dari Nasrani, mereka tetap meyakini itu adalah Tuhan, gitu kan ya. Tapi ya nanti kita bisa bahas lah dari mana dan kapan Yesus itu jadi pribadi yang salah satu di antara pribadi yang tiga, Tuhan yang tiga itu. Nanti insya Allah akan kita bahas dalam kesempatan yang lain. Sehingga pada hari ini kita cukup untuk mengetahui bahwa Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu adalah orang yang sama. Setidaknya itu yang selama ini sudah saya pelajari. Sedangkan kalau kita membahas tentang yang lain ya mungkin kita akan bahas di waktu-waktu yang lain, di kesempatan yang lain. Yang jelas teman-teman sekalian, semakin kita mengetahui tentang kebaikan, semakin kita mendalami tentang agama, seharusnya kita lebih punya sebuah rasa toleransi yang lebih besar. Makanya menarik ketika ada orang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama intoleran.
justru sebaliknya. Islam itu justru sangat toleran sekali. Makanya tuduhan-tuduhan itu sangat tidak berdasar. Karena orang-orang muslim itu ya santuy banget. Ketika dia melihat sesuatu yang mungkin bagi dia tidak dia yakini, ya dia tidak lantas harus langsung untuk protes. Karena biasanya orang muslim itu akan mencari dulu yang sama. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah memberitahu kepada kita bahwasanya teman terbaik Anda daripada agama-agama langit yang lain adalah orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena orang-orang Nasrani ini pada dasarnya mereka tuh baik. Mereka itu pada dasarnya itu mau untuk kebenaran. Mereka tuh mau untuk menjalani kebenaran. Cuman sayangnya bagi pandangan kita sekali lagi mereka tidak tahu. Tapi mereka sudah punya dasar yang baik. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kata Rasulullah akan jadi musuh yang sangat keras memerangi kalian. Kenapa? Karena kalau orang Yahudi mereka dasarnya itu nggak baik. Jadi dasarnya itu memang ngajak berantem. Jadi mereka tuh tahu tapi nggak mau. Itu kalau orang Yahudi. Tapi kalau orang Nasrani mereka tuh mau tapi tidak tahu. Itu adalah dalam pandangan kita. Tentu saja ya apapun pandangan-pandangan kita itu tidak membuat kita, tidak menghalangi kita untuk berbuat baik pada saudara-saudara kita. Karena agama ini, agama Islam itu sama seperti agama lain. Kalau misalnya agama Nasrani mengatakan bahwa mereka adalah agama cinta kasih, kita pun juga sama. Karena nggak ada agama satupun yang tidak berdasarkan cinta kasih. Maka ya sama ketika kita melihat ada orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, ada orang-orang yang mungkin tidak sama pendapatnya dengan kita, yang kita kedepankan adalah rasa cinta kasih. Karena kalau seandainya kita tidak mengasihi, kita tidak mencintai orang, lah bagaimana kita mau untuk mengajak dia kepada kebaikan, untuk mengajak dia kepada kebenaran, atau bagaimana mungkin dia mau untuk diajak kepada kebaikan, untuk diajak pada kebenaran. Nah ini adalah yang perlu kita sampaikan. Adapun kalau seandainya kita melihat ada orang-orang misalnya beragama lain, atau ada orang-orang yang beragama Islam, lalu kemudian berkata-kata yang buruk, berkata-kata kasar, tidak seharusnya, ya kalau dia beragama Islam kita tinggal memperingatkan saja. Kita tinggal memberikan nasihat saja bahwasanya Islam tidak pernah mendakwakan sesuatu dengan menggunakan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang kotor. Dan kalau itu adalah agama yang lain, ya mungkin kita nggak bisa menasihati, tapi akhirnya kita bisa untuk membiarkan, kita bisa untuk tidak menanggapinya. Nah, jadi ini adalah teman-teman sekalian, informasi buat teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekarang juga sudah tahu bahwasanya Isa itu adalah bagian yang sama atau orang yang sama dengan Yesus. Mengucapkan kata Yesus tidak menjadi masalah karena itu adalah orang yang sama. Sama kayak ada orang tadi namanya Michael, kalau dalam Islam namanya Mikail. Gitu kan ya. Ada orang misalnya namanya apa lagi? Misalnya namanya ponakan saya namanya Eleanor. Awas, luar biasa. Kalau dalam bahasa Arab apa Ilianur gitu kan ya. Sama. Jadi artinya ya itu adalah orang-orang yang sama, cuma bahasa pengucapannya berbeda. Itu aja ya teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah akan kita sambung lagi dalam pembahasan-pembahasan yang lain. Nanti insya Allah saya akan jelasin khusus tentang tadi di mana tempat dan apa penjelasannya tentang terjadinya proses awalnya tentang tadi Tritunggal Maha Kudus tadi, yaitu Trinity itu. Kenapa bisa jadi 3 dalam 1, 1 dalam 3. Insya Allah dalam kesempatan yang lain.